Selamat sore semuanya. Saya bersyukur diingatkan oleh Pak Ketua Stasi kita mengenai acara sore hari ini. Saya sebelumnya saya lupa sama sekali. Saya berterima kasih diingatkan dan juga syukur bahwa sore ini kebetulan saya pas kosong. Saya tuh merenungkan mengenai Pekan Suci. Kuatnya itu apa yang bisa saya buat untuk para umat supaya Pekan Suci nanti bisa diikuti dengan baik, dengan benar, lalu berbuah. Kalau kita berbicara mengenai hari raya, sebenarnya hari raya yang paling besar itu adalah Paskah, bukan Natal. Dan kalau melihat persiapan yang dilakukan oleh para umat, saya itu terharu lah. Di masa Prapaskah ada pertemuan mingguan. Lalu kemudian di masa Prapaskah juga ada APP. Lalu kemudian di masa Prapaskah sampai mau masuk Pekan Suci, kalau yang saya lihat umat itu juga intensif. Latihan kur, latihan degung, latihan mesinar, latihan lektor. Saya menyebut intensif karena apa? Jumlah yang latihan itu banyak dan jumlah latihannya itu juga banyak. Jadi kalau saya renungkan mengenai apa sih yang diluangkan oleh umat, itu ternyata banyak. Duitnya iya, tenaganya iya, dan barangkali juga ada kegiatan pribadi atau kegiatan keluarga yang juga direlakan. Kalau melihat ini sebenarnya luar biasa. Cuman kalau melihat sejauh mana sih Pekan Suci itu menyentuh hati, sejauh mana sih Pekan Suci itu memang mengubah hidup. Nah itu yang kadang-kadang lalu menjadi pertanyaan. Saya yang jelas ada keprihatinan tersendiri. Maka saya meluangkan waktu untuk membantu umat persiapan. Memang Pekan Suci itu disiapkan dengan banyak hal. Dan saya tuh menyiapkan bagian yang tidak disiapkan oleh para pengurus. Ada latihan misinar, latihan kur dan seterusnya. Itu semua baik, itu semua saya hargai. Tetapi saya selalu mengingatkan, ingat, Pekan Suci itu pertama-tama soal Tuhan Yesus. Itu pertama-tama yang harus dicanangkan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan harus dalam rangka Tuhan Yesus. Kemarin sore saya rapat sampai malam di Stasi Talahap, rapat dewan juga persiapan. Saya bilang yang paling penting yang harus kita canangkan dalam hati adalah Tuhan Yesus. Maka kita harus merefleksikan, kita harus merenungkan. Lalu mereka merenung, iya ya. Tuhan Yesus yang bangkit itu mengasihi semuanya. Baik yang bisa menyanyi maupun yang tidak bisa menyanyi. Utamanya harus Tuhan Yesus. Maka dalam persiapan kalau ada hal-hal yang kita sendiri mungkin merasa nggak puas, ingatlah Tuhan Yesus. Tidak ada gading yang tidak retak. Jadi kalau mungkin dalam tim ada yang tidak puas, ingatlah Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan harus dalam rangka Tuhan Yesus. Jadi Pekan Suci itu bukan tentang siapa-siapa. Sederhana sekali sebenarnya. Pekan Suci itu tentang Tuhan Yesus. Maka semuanya itu harus dalam rangka Tuhan Yesus. Saya memulai dari ujungnya. Ujungnya adalah Kristus cahaya dunia. Itu ujungnya. Ujungnya adalah
Kristus cahaya dunia. Dan kita menyambut dengan baik. Syukur kepada Allah. Bahwa Kristus cahaya dunia itu bukan prestasi kita. Itu bukan prestasi panitia. Itu bukan prestasi para petugas. Maka syukurnya bukan kepada panitia, bukan syukur kepada petugas, tapi syukur kepada Allah. Kemurahan Allah Bapa yang menjadikan Kristus cahaya dunia. Maka di dalam mempersiapkan apapun, ingat, ini tentang Kristus, dan kalau Kristus bangkit itu bukan karena siapa-siapa, itu karena Allah. Maka syukurnya, terima kasihnya yang paling kuat adalah syukur kepada Allah. Bukan kepada panitia, bukan kepada dewan stasi, juga bukan kepada ramak stasi, tidak. Syukur kepada Allah. Nah, ini yang harus tertanam betul dalam hati. Syukur kalau kita bisa memberikan yang terbaik sebatas yang kita lakukan. Tapi ingat bahwa pada akhirnya bukan itu yang menentukan. Bahwa Kristus cahaya dunia. Karena Allah, maka kita menjawabnya syukur kepada Allah. Maka pada akhirnya memang keterlibatan kita sebagai apapun tetap harus disertai dengan semangat rendah hati. Sehebat-hebatnya yang kita lakukan nggak ada apa-apanya dibanding yang dilakukan oleh Allah Bapa dan secara konkret, secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Jadi yang mau kita tuju adalah Kristus cahaya dunia. Nah, kita sekarang merenungkan mengenai cahaya. Kita renungkan tentang cahaya yang dipancarkan oleh lampu. Ini menarik, karena menurut saya cukup jelas. Kita ini bukan sekedar melihat cahaya loh ya. Kita sendiri kena cahaya. Karena kena cahaya, maka saya bisa mengatakan dengan yakin, Pak Endit, Pak Endar, Pak Endang, Thomas, karena kita kena cahaya. Jadi kalau Kristus cahaya dunia, harapannya adalah Kristus itu bukan hanya kita tonton, tapi Kristus itu harus betul-betul kena dalam diri kita, mempengaruhi kita. Itu bedanya. Kalau hanya ditonton itu kan nggak berpengaruh apa-apa ke kita, karena tontonan. Tapi Kristus cahaya dunia ini bukan Kristus tontonan, tapi Kristus cahaya dunia. Karena malam hari ini kita bisa tahu sendiri seperti apa sih. Kalau mau paling mudah ya memahaminya dengan memandang lampu-lampu yang menyala ini. Kita tidak menonton lampu, kita sendiri kena cahaya yang dipancarkan oleh lampu. Maka kita harus mempersiapkan diri betul dan juga mohon rahmat Tuhan supaya di pekan suci nanti kita betul-betul kena oleh Yesus. Kita betul-betul diperbaharui oleh Yesus. Supaya bukan hanya ditonton, tapi menyinari, kita kena sinarnya. Ini sedikit penjelasan lebih sederhana mengenai Kristus cahaya dunia. Kristus yang pekan suci memang menjadi pusat perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini membantu untuk lebih memahami, ya.
Jadi kita bersama saling bantu, saling mendoakan. Diri sendiri juga berdoa. Syukur kalau di keluarga juga ada doa. Mohon supaya hati kita dirawat sikap rendah hatinya, supaya hati kita semua kena oleh cahaya Yesus, sehingga lalu kemudian berubah. Kalau lampu ini warnanya merah, saya yakin pasti ini adik-adik menjadi kemerah-merahan, ya kan? Kalau lampunya merah, kalau biru pasti ke biru-biruan. Jadi harapannya adalah supaya sikap-sikap yang ada dalam diri Kristus pada akhirnya kena, berpengaruh. Itu Kristus cahaya dunia. Nah, kembali ke ujung. Kalau di dalam kitab suci, Paskah itu disebutkan dengan cerita mengenai makam kosong. Di makam Yesusnya enggak ada. Itulah cara kitab suci mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau dalam dunia bina iman anak itu pakai telur Paskah, tapi yang dipakai adalah cangkang telur. Cangkang telur, telur yang sudah menetas itu kan ada cangkangnya kan? Nah, cangkang telur itu adalah bahasa untuk anak-anak. Inilah tentang kubur yang kosong. Karena sudah ada kehidupan baru. Kalau telur itu belum menetas, berarti belum terjadi kehidupan baru. Tetapi kalau tinggal cangkangnya, berarti sudah ada kehidupan baru. Jadi cangkang telur itu biasa digunakan untuk menjelaskan ke anak-anak. Berarti sudah ada kehidupan yang baru. Inilah kubur kosong. Kalau nanti anak-anak mau nyari telur Paskah yang masih bulat, nggak apa-apa. Mau menghias telur Paskah yang masih bulat, nggak apa-apa. Tapi mungkin juga ada baiknya di samping itu juga ada penjelasan sederhana. Jadi mungkin membawa cangkang telur satu nggak apa-apa lah. Dijelaskan kepada anak-anak. Ini ada cangkang telur yang berarti sudah menetas, yang berarti sudah ada kehidupan baru. Ini ujungnya. Dari pekan suci itu harapannya adalah kita betul-betul disinari oleh Yesus, kena cahaya Yesus. Kalau cahaya yang warnanya merah kita menjadi merah, biru menjadi biru. Yesus Paskah bangkit, hidup baru. Nah, harapannya adalah kalau kita memilih seperti itu dan kita memang mempersiapkan diri untuk seperti itu, maka ketika Paskah yang hidup baru bukan hanya Yesus, tapi kita kena cahayanya juga, yang berarti kita hidup baru juga. Maka kalau berbicara mengenai persiapan yang juga harus disiapkan adalah masing-masing merenungkan dalam diri saya apa ya yang mau dibuat menjadi baru. Kalau kurang baik menjadi baik, kalau sudah baik menjadi lebih baik. Juga dilihat mengenai keluarga saya. Kalau melihat keluarga saya, apa ya yang mau dibuat lahir baru? Kalau kurang baik menjadi baik, kalau sudah baik menjadi lebih baik. Kalau belum rutin menjadi rutin. Ini bisa macam-macam. Kalau adik-adik ini misalnya semangat belajarnya, kalau kurang baik menjadi baik, kalau sudah baik menjadi lebih baik. Kalau sulit tanya ke temannya. Saya senang karena pertemanannya ini bagus. Ini juga hasil binaan dari pembina yang dulu muda sekarang sudah tua. Ya elah ya. Tapi pertemanan itu juga manfaatkan untuk saling membantu. Bagaimana caranya ya meningkatkan belajarnya.
Bagaimana ya supaya kalau belajar itu bisa tenang, bisa konsentrasi. Yesus itu memperhatikan, menyinari kita seluas hidup kita. Jadi sebenarnya ada begitu banyak yang bisa dibuat menjadi baik. Kalau langsung semua hal dibuat menjadi lebih baik mungkin susah. Paling tidak ada yang ditentukan lah. Tahun ini mungkin A dan B yang dibuat menjadi baik. Tahun besoknya lagi C dan D, bertahap. Jadi kita harus mempersiapkan diri betul supaya Paskah nanti betul-betul lahir baru, hidup baru. Karena apa? Kita kena cahaya Kristus. Kristus cahaya dunia, itulah anugerah Allah yang sangat berarti bagi kita. Nah, ini ujungnya. Saya memang mau mulai dari ujungnya. Yang mau kita tuju. Apakah ini cukup jelas? Jelas.